Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Insania Rahayu, NIM 1906037. Saya dari kelas 4 PGSD 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun 4 fungsi utama manajemen. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan dan pengimplementasian, yang keempat ada pengawasan dan pengendalian. Manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Ketika mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah ini, tentu kita ingin tahu ya keuntungan melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu ada kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Dan adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika kita mengimplementasikan MBS. Yang pertama itu perhatikan kewajiban sekolah, yang kedua perhatikan kebijakan dan prioritas pemerintah, yang ketiga peranan orang tua dan masyarakat, yang keempat peranan profesionalisme dan manajerial, yang kelima pengembangan profesi. Nah, ketika mengaplikasikan manajemen berbasis sekolah, kita harus memperhatikan 8 standar pengelolaan sekolah. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan pendidikan, yang ketujuh standar pembiayaan pendidikan, dan yang kedelapan standar penilaian pendidikan. Oke, selanjutnya ada beberapa alasan sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Alasan yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Nah, yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Yang kelima, sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Yang keenam, sekolah dapat berkompetensi secara sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif. Ketujuh, sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Kedelapan, sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, selanjutnya itu kita dapat mengetahui tujuan utama penerapan manajemen berbasis sekolah di Indonesia ya. Yang pertama, pemberian otonomi yang lebih luas pada setiap sekolah. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat, orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. Yang ketiga, pengembangan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Yang keempat, membangun teamwork atau kerjasama yang demokratis dan profesional untuk pelayanan pendidikan bermutu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Nah, ada ya beberapa karakteristik yang kita bisa tahu apakah dalam pengimplementasian manajemen berbasis sekolah ini berhasil atau tidak. Yang pertama, peningkatan kemandirian sekolah. Kedua, peningkatan kualitas kerja layanan sekolah. Yang ketiga, kita bisa lihat dari kesejahteraan material dan non-material. Yang keempat, kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua pada sekolah itu. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Lalu adapun permasalahan yang kita hadapi dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini. Yang pertama itu pemahaman terhadap konsep dan aplikasi manajemen berbasis sekolah belum benar. Kedua, rendahnya tingkat partisipan kesiapannya gitu dalam sumber daya manusia. Ketiga, sistem regulasi teknis yang tidak jelas. Dan yang keempat, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. Yang kelima, rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap layanan pendidikan.
Dalam manajemen berbasis sekolah ini ada beberapa komponen. Pertama ada manajemen kurikulum dan program pengajaran. Yang kedua ada manajemen tenaga kependidikan. Ketiga ada manajemen siswa. Yang keempat ada manajemen keuangan dan pembiayaan. Dan yang kelima ada manajemen sarana dan prasarana. Dan terakhir dan yang keenam ada manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, dalam kepemimpinan di sekolah khususnya dalam kaitannya dengan manajemen berbasis sekolah ini, kita dapat mengetahui ya yang termasuk kepemimpinan dalam sekolah itu. Pertama bisa guru, wali kelas, dan kepala sekolah. Yang kedua pengawas. Ketiga bisa kepala bidang, kepala seksi bidang pendidikan. Keempat kepala dinas. Kelima dirijen atau direktorat beserta staf. Dan yang keenam rektor beserta jajarannya. Adapun karakteristik manajemen sekolah, pertama kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan mutu pendidikan yang disentralisasikan kepada para stakeholder sekolah. Yang kedua, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, yaitu mencakup kurikulum, pegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan penerimaan siswa baru. Ketiga, walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan disentralisasikan kepada sekolah-sekolah, diperlukan juga regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya pun, adapun tujuan umum manajemen berbasis sekolah itu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tentu saja ya, mutu pendidikan itu sangat diperlukan, makanya manajemen berbasis sekolah ini diterapkan. Salah satunya fungsi utamanya itu untuk meningkatkan mutu pendidikan, langsung meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua dan masyarakat, lalu meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah. Nah, adapun strategi nih, kira-kira strategi apa dalam manajemen berbasis sekolah? Pertama itu ada strategi societal, kooperatif, dan fungsional. Ketika mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah, harus diperhatikan juga manajemen peningkatan mutunya. Jadi tidak cuma-cuma gitu. Jadi ketika kita mengimplementasikan sebuah manajemen berbasis sekolah, kita harus meningkatkan atau mempertahankan mutu pendidikannya, pendidikan yang bermutu gitu. Pendidikan yang bermutu itu merupakan kunci untuk membangun manusia yang beradab. Peningkatan mutu pada manajemen berbasis sekolah bisa ditinjau dari peningkatan mutu berdasarkan prinsip customer service organization, yaitu berdasarkan pada kepuasan konsumen. Bisa didefinisikan bahwa mutu ini itu dapat kita terapkan pada konsumen yang kita hadapi, terus berdasarkan leadership atau dari pemimpin itu sendiri, seperti memberi kebebasan bertindak bagi pegawai dengan penuh tanggung jawab, lalu memberikan semangat dan pengakuan terhadap kontribusi tiap orang. Langsung peningkatan mutu itu berdasarkan involvement people, yaitu prinsip yang menitikberatkan kepada perbaikan antar personil dalam suatu organisasi itu sendiri. Mungkin cukup sekian video pembelajaran ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.